Halo Bolo, apa kabar? Ya, 4 mingguan lebih ya mungkin. Aku nggak bikin video versi panjang. Dan Alhamdulillah malam ini aku bisa bikin videonya. Mudah-mudahan nanti bisa langsung aku upload. Dan yang akan kita bahas nanti adalah ada dua hal ya Bolo ya. Dua hal yang hari ini juga lagi rame di Salatiga. Orderan fiktif Bolo, penipuan ini yang lagi rame di Salatiga dari kemarin sore sebenarnya sudah ada itu. Kemudian ini juga masih apa ya, nyambung dengan kontenku yang sebelumnya tentang jenis orderan yang tidak aku sukai ya Bolo ya. Termasuk juga ini ada pemerkosaan orderan auto kepada driver gitu. Jadi kalau di Salatiga ini kita langsung ke pembahasan yang pertama ya Bolo ya. Dalam tanda kutipnya pemerkosaan ini. Orderan auto kepada driver. Kalau di Salatiga itu normalnya dalam kondisi normal karena Salatiga itu kota kecil, itu biasanya jarak auto maksimal 1,5 kilo Bolo. Kalau kondisi tertentu memang tidak ada driver, itu bisa sampai 1,8 Bolo ya. Kalau nggak ada driver malam gitu kan, kebetulan pas lagi ngalong 1,8 kilo itu bisa masuk auto. Dan pernah juga di akunku insidensial itu Bolo, habis hujan, memang tidak ada driver yang on, jarak 2 kilo itu masuk auto Bolo. Pernah 2,1 kalau nggak salah. Dari tempatku dengan titik penjemputannya itu di Jetis Bolo. Itu 2 kiloan, 2,1 kilo kalau nggak salah. Nah, kemudian yang terbaru aku alami malam lebaran kemarin waktu persis di malam lebaran, malam takbiran itu, aku dapat auto ke Semarang Bolo, ke Gajah Mungkur. Nah, setelah di Gajah Mungkur itu aku dapat auto ke masih jarak auto sebenarnya waktu itu dari Gajah Mungkur dibuang ke Esparman Bolo, Esparman Semarang ya. Nah, di Esparman itu aku masih nyalain auto, langsung dapat orderan ngambilnya ke ini Masjid Baitur Rahman Bolo di Simpang 5. Itu jaraknya di Gmap itu 3 kiloan, 3,2 kalau nggak salah Bolo. Tadi sudah aku coba cek sebentar Bolo ya. Masih ada atau tidak ini. Nah, ini. Jadi dari Dikala Kopi Esparman ini titik-titik penjemputannya di Masjid Baitur Rahman Bolo, 3,2 kilometer dan itu auto. Gila nggak tuh? Nah, ini rekor Bolo ya, rekor pemerkosaan orderan auto oleh sistem. Dan sekedar Bolo tahu harganya berapa? Cuman 10.000. Gila nggak tuh? Padahal orderan senilai 10.000 itu Kang ojeknya itu cuman dapat 8.500 kalau dikurangi persen komisi mancimnya dari taksi drivernya itu 15%. Kan cuman dapat 8.500. Dengan jarak pengantaran itu pasti lebih dari 4,5 kilo Bolo. Harganya aku masih ingat 10.000. Kemudian titik penjemputannya 3,2, bayangkan Bolo. Berarti taruhlah misalnya jarak pengantaran 5 kilo, taruh seperti itu. Nah, terus penjemputnya 3,2, 8,2 kilometer Bolo. 8,2 kilometer, kemudian penghasilannya cuma 8.500 per kilo 1.000. Lah kalau kembali ke titiknya itu nggak dapat orderan, kan cuma dapat berapa? 1.000 dibagi 2, 500 per kilometernya Bolo. Nah, inilah ngerinya kerja dengan sistem Bolo. Nah, solusinya gimana? Berangkat dari pengalaman itu akhirnya aku ini Bolo. Aku matikan auto. Gitu kan? Dan kemudian aku nyalakan orderan searah Bolo. Dan alhamdulillah Bolo ya, berhasil dapat orderan searah juga di malam takbiran itu. Mungkin nanti aku ceritakan tentang orderan searah ini nanti pas di video berikutnya ya Bolo ya. Sekarang karena ini nanti yang akan kita bahas itu tentang opiknya, orderan fiktifnya, sama terkait dengan orderan yang juga
tidak aku sukai ya Bolo. Jadi pemerkosaan sistem ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja Bolo ya. Jadi kalau misalnya Bolo lagi dapat keluar kota, hati-hati untuk menyalakan auto. Kalau memang tidak ingin on beat di situ, sebaiknya auto dimatikan. Jadi kalau memang mau ambil orderan, nyocol saja Bolo. Jangan nutul dari daftar orderan. Jangan memaksakan diri untuk menyalakan auto Bolo. Terlalu berisiko karena kita juga tidak tahu orderannya nanti itu akan dapat yang argo berapa gitu loh. Kalau argonya gede sih nggak masalah gitu kan. Nah kalau argonya 10.000 kayak yang terjadi padaku itu, waduh sakit Bolo. Kalau menurutku sakit ya. Penjemputannya 3,2. Terus dari Esparman jemputnya ke Baitur Rahman, ke Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian dibuangnya ke Supriyadi Bolo, ke Semarang Timur. Waduh. Dan itu malam Lebaran, malam takbirannya itu Bolo ya. Nah, kemudian orderan yang tidak aku suka seperti itu diantaranya Bolo. Satu lagi Bolo ya. Dan ini terjadi hari ini juga. Selain dia membawa 2 orang anak, itu juga dia salah titik jemputnya Bolo ya. Itu kejadian hari ini aku bukakan di taksi driverku ya Bolo ya. Taksi driver sebentar kita bukakan di riwayat orderan hari ini Bolo. Hari ini tuh ramenya penipuan. Kita matikan dulu. Nah ini Bolo ya. Ini. Nah yang orderan ini Bolo. Nah ini dari Jalan Akulasa Dewa 5 D1 ini. Ini mapnya seperti ini Bolo ya. Nah gambarnya itu seperti ini di pojok sini Bolo ya. Ini yang ada lingkaran biru yang aduh susah juga yang di sini. Tapi sebenarnya keberadaan dia itu agak naik ke sini Bolo ya. Kalau secara mapnya sini naiknya sedikit, tapi faktualnya kan lumayan jauh. Nah titiknya berbeda. Kemudian ternyata setelah sampai titik penjemputannya itu dia bawa 2 orang anak Bolo. Satu kelas 5 SD, sekitar kalau nggak kelas 4, kelas 5 SD, satunya masih agak kecil, masih balita gitu Bolo. Dan akhirnya setelah sampai titik penjemputan aku bilang, Mbak, aku nggak berani, batalin aja gitu kan. Aku nggak berani jalanin gitu kan. Karena dia otomatis kan bawa 3 nyawa. Dengan argo yang hanya 10.000 seperti ini Bolo ya. Ini kan yo kebangetan itu. Dan ini sudah berulang kali terjadi Bolo. Kemudian seperti itu. Hari ini terkait dengan pemerkosaan sistem sudah ya Bolo ya. Pemerkosaan sistem. Jadi terus ada satu tambahan Bolo. Aku pernah share tentang pemerkosaan orderan auto ini di grup WA Driver Maxim Salatiga Bolo. Itu ada yang pernah ngalamin dia 20 km Bolo. 20 km dari titik dia berada itu dapat auto. Dan posisinya di mana? Itu di Gunung Kidul Bolo. Jadi di daerah tersebut memang tidak ada driver Bolo ya. Dan argonya memang bagus. Argonya menurut pengakuan beliau via chat WA itu senilai 170.000 dan akhirnya cair 200.000 Bolo. Nah, kalau pemerkosaan oleh sistem dengan argo yang lumayan gitu kan ya nggak terlalu nyesel sih Bolo ya. Tapi pemerkosaan dengan argo yang gitu kan, minimal gitu kan yo mesane driver ya Bolo ya. Oke, itu pemerkosaan sistem. Jadi faktanya menurut pengakuan dari salah satu driver Maxim Salatiga yang beliau tinggalnya di Jogja Bolo ya. Maksudnya menurut pengakuannya setiap Sabtu Minggu pulang ke Jogja gitu, ke Gunung Kidul. Kalau hari Senin sampai dengan Jumat beliau di Salatiga. Seperti itu. Pemerkosaan sistemnya sejauh 20 km Bolo. Jadi hati-hati kalau on beat dimanapun ya Bolo, yang kita nggak tahu orderannya di daerah itu bagaimana gitu kan. Jadi ya jangan asal ambil orderan gitu kan. Bahkan kemarin hari Lebaran keberapa ya aku lupa Bolo. Itu juga di Ambarawa Bolo. Di Ambarawa itu aku juga dapat auto Bolo.
Jadi begitu dari Salatiga dapat auto ke Ambarawa, di Ambarawa itu termasuk daerah Matisuri, ikutnya ke Semarang, itu dapat auto tapi dibuangnya ke arah Bandungan Bolo, dengan argo sekitar 13.000. Nah langsung aku chat, "Kak tolong batalin aja, saya mau balik ke Salatiga," gitu kan. Nah alhamdulillah untungnya itu si customernya mau batalin Bolo ya. Seperti itu terkait dengan pemerkosaan oleh sistem ya, pemerkosaan penugasan otomatis Bolo ya. Dan sekarang kita ke apa tadi? Tentang order fiktif Bolo ya. Jadi di hari ini aku dapat 2 orderan fiktif Bolo. Dua orderan fiktif dari orderan yang menamakan pertamanya itu si Nua Bolo ya. NUA. Nah, kita lihat di screenshot. Nah, ini Bolo. Kita coba lihat. Sabar dulu. Nah, ini Bolo. Ini yang Zai, ini yang sore tadi. Yang tadi pagi itu mana yo? Manakah? Nah, ini Bolo ya. Nah, ini ning Tias Kitchen daerah Salatiga ke Gedung Serbaguna Kecamatan Sidomukti dengan nama ini Bolo, nama Nua. Dan ini yang kena tembak ini bukan hanya aku, banyak dari Maxim Salatiga yang kena Bolo ya. Ini arahnya tetap ke penipuan Bolo ya. Jadi dia memang buat order fiktif, kemudian dia mengambil data kita, foto dan nomor WA kita, lalu dia hubungi Bolo. Lalu dia hubungi dengan tujuan untuk penipuan Bolo ya. Penipuannya begini. Jadi si driver itu semacam di ultimatum Bolo ya. Akun Anda terkena orderan fiktif dan untuk memulihkannya Anda harus transfer gitu kan, harus transfer uang atau harus ngasih tahu e-walletnya apa saja gitu kan. Terus intinya dia nanti mau scamming gitu kan, mau nguras saldo kita Bolo ya. Jadi ini kita driver Maxim harus hati-hati ya Bolo ya. Jadi ini banyak sekali. Dan ini waktu masuk ke akunku Bolo ya, waktu masuk ke akunku ini seperti biasa yang aku indikator pertama adalah ini tuyulnya itu ada enggak gitu kan. Jadi di ini di sini ini kalau nggak ada indikator GPS si customer ya jangan buru-buru berangkat gitu kan, rugi Bolo. Dan faktanya ini kan memang penipuan. Dan ini waktu tunggu juga aku rubah, maksudnya waktu tiba ke penjemputan itu aku rubah sengaja karena tujuannya adalah nunggu dia biar telepon gitu Bolo. Dan setelah dia telepon, boleh percaya boleh tidak, yang aku lakukan itu malah begini Bolo. Langsung aku bentak dia gitu kan, bentak dia. Batalin orderannya. Batalin orderannya gitu kan. Sampai 3 kali Bolo. Sampai 3 kali aku bentak dia. Dan sambil aku memproses ini Bolo ya. Jadi aku membatalkan orderan. Kemudian dengan opsinya yang bawah ya Bolo ya. Pelanggan membatalkan orderan. Jangan sekali-kali mengklik ini tidak setuju dengan persyaratan order Bolo. Karena ini berpotensi menjadi pahit Bolo ya. Pembatalan atas inisiatif pengemudi Bolo ya. Meskipun kita di posisi benar dan kita tahu bahwa itu penipuan gitu kan. Ini juga berbahaya Bolo, berbahaya ke rating kita. Jadi kalau untuk membatalkan orderan seperti ini, sebaiknya pilih opsi yang bawah. Silakan pilih alasan pelanggan membatalkan order Bolo ya. Ini pun tadi juga aku minta backup kantor Bolo ya. Maksudnya aku minta kantor untuk membatalkan itulah. Dan aku nggak tahu ini yang berhasil membatalkan orderan ini dari permintaanku atau dari kantor gitu Bolo ya. Dan yang kedua sore tadi itu juga aku kena lagi Bolo. Kena autonya si Jai tadi. Jai ini. Nah ini juga penipuan Bolo ya. Jadi dia bikin orderan banyak Bolo. Bukan hanya di satu titik gitu kan. Nah kemudian si Jai ini nama yang dia buat kan Zai ini. Si Jai ini aku terima Bolo ya. Kemudian
ininya tiba dalam ya toh, jadi, tiba ke tempat penjemputannya aku rubah bolo. Aku rubah menjadi 60 menit. Jadi bahkan dia pun nggak telepon, tapi begitu tahu, ke penjemputan 60 menit, langsung dia batalkan orderannya bolo. Jadi dia mungkin juga karena kalau misalnya ternyata pelakunya sama dengan si Noah ini tadi, itu otomatis kan dia sudah paham gitu kan, bahwa yang ditelepon tadi yang membentak dia gitu kan. Itu dan faktanya setelah aku rubah menjadi 60 menit, itu dia membatalkan orderan. Dan orderan si Jai ini banyak bolo ya. Ini perhatikan jam 18.25, jam 18.29. Ini dia bikin orderan dari Jalan Gunung Sari ke Jalan Hadiwijaya. Kemudian kita lihat lagi. Di sini si Jai juga jam 18.29 juga bolo ya. Jam 18.29 dengan titik yang berbeda. Sinoman Tempel, kemudian Jalan Sidomulyo ini, Gang 1. Dan kemudian, nah ini juga masih si Jai bolo. Sinoman Tempel. Nah, ini dia. Ini si Jai juga bolo ya. Pada jam 18.32. Jadi ini fiktif bolo ya. Nah, kemudian kemarin bukan kemarin bolo ya. Hamin 2 lebaran, aku juga dapat orderan fiktif kayak gini bolo. Jadi Hamin 2 lebaran itu masih agak tegang ya bolo ya. Agak serius, wah ini jatah buat beli rengginang lebaran aja belum dapat gitu loh. Malah dapat orderan fiktif penipuan itu loh. Nanti aku tunjukin screenshot teleponnya ya. Maksudnya tanggalnya itu kan ada bolo ya. Nah, itu waktu Hamin 2 lebaran itu aku juga dapat orderan fiktif auto juga bolo. Itu senilai kalau nggak salah 60.000. Dan yang aku lakukan waktu itu setelah aku sampai ke penjemputan, aku lihat wah sepi nih. Di sini nggak ada orang, maksudnya orangnya sudah pada libur itu kan di perumahan gitu bolo. Di daerah Dukuh itu perumahan kok sudah tutupan, ini sepi, wah ini fiktif ini. Nah, begitu si penipu ini telepon, langsung aku bentak bolo. Ngapain lu? Mau cari masalah sama gua? Langsung aku bilang gitu bolo ya. Bahasanya mau ini serius waktu itu aku bilang gitu. Ngapain lo? Mau cari masalah sama gua? Batalin orderannya. Langsung tak bentak gitu bolo. Dan langsung dibatalin. Tapi bagaimanapun juga kan kita rugi bolo. Rugi sudah ke penjemputan. Rugi kan. Apalagi kalau pada saat yang sama sebenarnya ada long trip yang real orderan itu. Maksudnya real benar-benar ada penumpangnya itu. Kan kita kehilangan peluang gitu ya bolo ya. Nah, ini pengalamanku hari ini 2 bolo ya yang nyantol di akunku secara auto. Dan Hamin 2 lebaran kemarin aku dapat satu auto yang seperti ini, yang penipuan ini bolo, opik ya, orderan fiktif bolo. Nah, pelakunya orang mana? Nah, kalau menurutku pelakunya bukan orang Salatiga bolo ya. Ini bisa orang Jakarta, bisa orang, intinya bukan orang Salatiga kalau feelingku. Nah, aku tunjukin ini bolo, apa namanya? Penelponnya, maksudnya waktu, nah ini yang tadi bolo ya. Nah, ini nomornya 08560096056668. Ini penipunya bolo ya. Ini tadi dia waktu menelpon dia bilangnya assalamualaikum, dari kantor Maxim gitu kan. Nah, aku bentak, batalin orderannya. Sampai 3 kali dia ngomong lagi, aku tak bentak lagi, batalin orderannya gitu kan. Nah, dia ngomong lagi, langsung tak bentak, batalin orderannya gitu kan. Jadi kalau saranku ya boleh ya untuk bolo-bolo yang sedang mainan taksi driver, satu, tetap tenang menghadapi penipuan seperti ini, jangan panik. Apalagi kalau dia mengaku-ngaku dari kantor Maxim gitu kan. Apalagi terutama yang di Salatiga bolo ya. Kantor Maxim Salatiga itu nomornya jelas gitu kan. Kalau yang menghubungi driver kalau ada masalah, nomornya juga jelas, bukan nomor yang ngaku-ngaku seperti ini bolo. Itu tidak ngaku-ngaku seperti ini. Kemudian ya kalau bolo masih punya waktu longgar, mau ngerjain balik juga nggak apa-apa gitu loh.
Yang penting jangan pernah ngasih tahu akun misalnya GoPay, Kaspro, PIN-nya itu jangan pernah dikasih tahu, gitu kan. Termasuk juga kalau misalnya punya Shopee, Tokopedia gitu, jangan sekali-kali ngasih kode OTP dan sebagainya. Intinya dia scamming, mau menguras saldo kita bolo ya. Intinya ke arah situ. Kalau dia bisa nipu ya ditipu, dalam arti begini, ditakut-takuti. Akun Anda akan terblokir misalnya seperti itu kan. Nah, untuk mencegahnya Anda harus transfer sekian uang, sekian ratus misalnya seperti itu boleh ya. Itu jangan pernah dituruti. Dan yang terpenting kalau kalau versiku, jangan meninggalkan kesan baik kepada penipu. Gitu kan. Kalau kita sudah yakin ini penipu gitu kan, penipuan, ya ditegesi boleh ya. Kalau perlu, kalau sudah kita marah-marah, kita marah-marahin dia gitu kan, kita blokir nomor dia gitu kan. Nah, besok lagi kan dia mikir-mikir dan terbukti kan, dalam arti tadi yang pertama si Nuan tadi tak bentak, batalkan orderannya gitu kan, sampai 3 kali. Kemudian yang sore tadi itu, yang Jai tadi itu, aku nggak banyak kata, cuman aku chat batalkan orderannya gitu, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tadi seperti itu, karena dia mengganti apa namanya, di daftar orderan sudah tidak muncul boleh ya, karena dia melakukan ini, minta ganti pelaksana gitu loh. Kalau ganti pelaksana kan otomatis di order diselesaikan tidak muncul boleh, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi yang Hamin, nah ini Hamin 3, Hamin 2 ya Bu ya. Hamin 2 lebaran kemarin. Ini jam 19.34 Bro, tanggal 19 Maret. Jadi lebaran kurang 2 hari, malah dapat tembakan seperti ini Bro. Dan solusinya seperti itu ya Bro ya. Jangan panik kalau ditelepon oleh nomor yang ngaku-ngaku dari layanan Maxim Jakarta, atau ngaku-ngaku dari kantor atau manapun. Intinya kalau kalau kita terutama yang di Salatiga ya Bro ya. Aku bilang yang di Salatiga, terutama itu nomor WA kantor Salatiga itu bukan nomor ini gitu kan, bukan nomor ini boleh ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, dan tetap tenang. Kalau perlu ya, kalau bolo-bolo punya waktu ya kerjain aja si penipunya. Tapi dengan catatan itu tadi, jangan sekali-kali ngasih kode OTP atau apapun saja yang berpotensi untuk menguras saldo kita, gitu kan. Termasuk sekalipun ya boleh ya, transfer dana ke customer lewat aplikasi taksi driver boleh ya. Oke, ini ternyata sudah lama boleh, sudah 20 menit lebih. Jadi sampai di sini dulu ya boleh ya. Terima kasih banyak, dan sorry baru sempat bikin video agak panjang lagi. Nanti insya Allah di video berikutnya aku juga masih akan sedikit membahas tentang yang apa ya, orderan yang tidak aku sukai ya, hal yang tidak aku sukai di taksi driver. Kemudian juga long trip lebaran kemarin dapat berapa, kemudian apa ya, ya beberapa hal yang layak untuk aku ceritakan boleh ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.